Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kamu tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, ada banyak orang ingin menjadi terkenal. Dan untuk menjadi terkenal ada banyak cara ditemukan zaman sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang terkenal karena kita tahu persis, sangat terkenal, dengan begitu cepat terkenal, karena tiba-tiba mengaku anak dari seorang kardinal. Ada banyak lagi cara-cara orang ingin terkenal. Ada seorang mahasiswa yang waktu-waktu lalu tiba-tiba terkenal karena memberi kartu kuning kepada Jokowi. Lalu kemudian langsung terkenal. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah keinginan orang untuk menjadi terkenal. Saya juga pernah diminta oleh seorang OMK berkata demikian, "Romo, supaya YouTube-nya Romo itu banyak yang menonton, sekali-sekali Romo TikTokan. Pasti nanti banyak yang lihat, daripada hanya membuat renungan." Jadi dia melihat ini salah satu cara untuk menjadi terkenal juga. Saudara-saudariku yang terkasih, keinginan setiap orang untuk menjadi terkenal, dikenang, itu adalah keinginan yang alami, manusiawi. Dan Yesus tahu persis keinginan itu ada pada diri orang-orang, pada diri murid-muridnya. Maka hari ini dia katakan kepada para murid, barang siapa ingin terkenal
ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Yesus tahu kalau orang ingin terkenal, tapi terkenal jalannya adalah untuk menjadi seorang pelayan. Kita tahu juga dalam gereja ada banyak sosok-sosok yang sangat terkenal. Bahkan sudah ribuan tahun yang lalu sudah tiada. Sampai saat ini terkenal. Mereka terkenal tapi dengan jalan menjadi seorang hamba. Menjadi seorang pelayan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, keinginan manusiawi ini untuk menjadi dikenal, untuk menjadi terkenal, bolehlah menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi cara yang harus ditempuh adalah cara yang ditempuh anak manusia, yakni datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk menjadi pelayan. Saudara-saudariku yang terkasih, karena itu seperti rasul-rasul, kalau kita kelak kemudian diingat, dikenal, mungkin menjadi terkenal, tetapi bukan itu tujuan kita pertama-tama dalam berkarya. Tapi kita melakukan itu hanya demi sebuah pelayanan. Kita melayani, kita memberi diri kita. Maka kemudian dampaknya kemudian dari pelayanan ini, dari perbuatan itu, mungkin kita diingat, mungkin kita dikenal. Tapi yang paling utama, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semoga keinginan kita untuk diingat, keinginan kita untuk terkenal bisa kita arahkan dengan kesungguhan kita untuk ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Amin.